Halo, balik lagi sama Om Glow di channel Galeri Low Kilometer. Kali ini kita akan membahas Suzuki R3 tipe yang paling tinggi, yaitu Drezza. Ini adalah R3 Drezza tahun 2017 menggunakan transmisi matic, dan ini kondisinya cukup oke, dimana kilometernya baru 25 ribuan saja. Oke, seperti apa mobilnya? Yuk kita langsung mulai aja. Oke, balik lagi sama Om Glow. Kita langsung bahas aja untuk eksterior dari R3 Drezza tahun 2017. Seperti apa? Yuk kita mulai dari bagian depan dulu. Oke, ini adalah lampunya ya. Kalau secara lampu dia bentuknya sama dengan tipe yang non Drezza. Cuma perbedaan Drezza itu dia ada tambahan lampu DRL kayaknya di sini ya. Terus fog lampnya di sebelah sini. Terus menggunakan aksen chrome untuk di bagian bumper bawah yang melintang dari kiri sampai kanan. Di sini juga ada DRL-nya sama. Lalu untuk grillnya ada dua motif. Ini yang motif begini ya, bawahnya lurus. Terus ada logo Suzuki. Di sini ada tambahan list chrome lagi. Ya, di atas bumper, perbatasan antara bumper dengan kap mesin, gitu ya. Terus untuk lampunya dia masih menggunakan halogen ya, jadi belum multi reflektor. Lalu lampu seinnya di sini. Terus untuk semprotan airnya di sini sudah tidak di kap mesin lagi. Oke. Lalu bagian samping untuk kaca spion sudah dilengkapi dengan lampu sein ya. Jadi lampu seinnya sudah tidak di sini, tapi sudah ada di spion. Lalu di sini ada tulisan VVT, di mana ini adalah variable timing untuk teknologi dari mesin R3. Dan lalu di bagian bawah ini peleknya masih menggunakan original ya, menggunakan ring 15 dengan ban 185/65 ring 15 dan sudah menggunakan rem cakram. Karena tipe paling tertinggi, maka dia ada tambahan lip spoiler ya, lip spoiler sebagai pemanis, jadi kelihatan mobilnya jauh lebih pendek. Terus di sini handle pintunya model tarik. Lalu untuk antena ada di bagian tengah. Tidak ada aksen chrome ya dalam mobil ini. Terus bagian belakang peleknya menggunakan ukuran yang sama dan menggunakan rem tromol. Oke. Lalu di sini lampunya dia melebar dari bagian sini sampai belakang. Kalau secara tampilan lampu belakang mirip dengan tipe yang non Drezza. Lalu bagian belakang, nah ini bisa dilihat ya, dia sudah menggunakan tambahan spoiler dilengkapi dengan lampu. Lalu ada wiper belakang. Untuk defogger tidak ada. Di sini ada tambahan list lampu, jadi kelihatan lebih manis. Lalu di sini ada tulisan Drezza. Di sini juga ada tambahan lampu atau mika ya, mata kucing ya. Jadi kalau malam supaya terlihat mobil ini walaupun kondisi lampu mati. Lalu di sini ada dua sensor parking, 2 titik standar dari pabrikan ya. Terus di sini tulisan R3.
aksen chrome. Yuk. Oke, di sini juga ada mata kucing sama, kiri kanan sama. Nah, di bagian sebelah kiri perbedaannya ada di tangki bensin. Untuk selebihnya sama dengan bagian sebelah kanan. Nah, itu tadi eksterior dari Suzuki R3 Drezza tahun 2017. Habis ini kita langsung ke bagian interior dari R3 Drezza tahun 2017. Let's go. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Suzuki Drezza tahun 2017. Kita langsung ke segmen interiornya. Seperti apa interiornya? Yuk kita mulai. Nah, ini sebelumnya adalah bentuk kuncinya. Ciri khas Suzuki ya, kuncinya. Dia menyatu alarmnya. Jadi ini sudah immobilizer. Oke. Nah, ini bentuk door trimnya. Karena ini tipe yang paling tinggi dari R3, maka dia untuk desain door trimnya jauh lebih mewah. Di sini ada aksen wood panel. Di sini juga motif kainnya beda ya dengan yang tipe non Drezza. Lalu di sini sudah menggunakan handle pintunya chrome dan pengunci pintunya di sini. Lalu di sini untuk electric mirrornya di sini ya, menggunakan sistem putar. Untuk penggeraknya juga di sini. Dan sudah dilengkapi dengan fitur auto retract. Jadi bisa dilipat dari luar. Lalu di sini pengunci pintu, di sini pengunci power window, 4 pintu sudah dilengkapi dengan fitur power window. Untuk auto up and down hanya di posisi pengemudi. Di sini ada ruang penyimpanan dan botol. Di sini speaker. Oke ya. Lalu untuk fitur kursi sendiri, ini untuk menaik turunkan bantalan kursi ya, ditarik turun. Lalu ini untuk sandaran kursi, untuk maju mundurnya dia sistem tarik. Oke, ini untuk sensor parking ini bisa diaktifkan atau enggak gitu ya. Terus di sini untuk lampu jauh ya. Lalu untuk ini tadi kita bisa lihat ya. Nah, bisa dilipat dari dalam. Jadi kalau kepapasan lebih enak, nggak perlu ngelipet manual gitu ya. Terus di sini ada ruang penyimpanan untuk e-tol atau koin atau apa gitu ya. Dan aksen wood panelnya sampai ke dashboard. Gitu. Di sini ada tweeter nih, karena jadi tipe paling tinggi ya. Nah, terus di sini untuk pengaturan lampu semua di sini. Di sini ada untuk wiper, sudah dilengkapi intermittent dan interval waktunya. Untuk wiper belakang ya dari sini. Terus di fitur setir sendiri sudah dilengkapi audio steering switch ya, dan dilengkapi dengan tilt steering, tapi belum teleskopik ya. Gitu. Terus bisa dilihat di sini kilometernya, low kilometer baru 25.854 untuk mobil yang sudah 5 tahun lah ya bisa dibilang. Jadi bisa dibilang per tahunnya hanya 5.000 kilo dipakai. Lalu untuk di tengah sendiri, untuk audionya juga sudah mewah ya, karena dia terintegrasi dengan dashboard. Di sini sudah dilengkapi di GPS juga. Lalu ini untuk menunya, di sini ada untuk USB. Lalu ada untuk ini untuk ini ya, outlet, power outlet buat cas gitu ya. Di sini bisa fitur dengan tambah lagi SD card, sama di sini GPS card. Jadi kalau untuk pengaktifan GPS harus dimasukkan GPS card gitu ya. Dan ini untuk pengaturannya diatur dari sini ya. Gitu. Jadi menunya sudah cukup lengkap, ada Bluetooth juga. Jadi bisa langsung koneksi ke handphone atau telepon bisa dari sini. Gitu. Terus ini untuk isi AC bagian tengah dikasih list chrome supaya lebih manis. Di sini ada untuk lampu hazard. Ya. Di sini ada ruang penyimpanan juga. Ya, tuh ini ada buku-bukunya masih ada lengkap semua nih. Terus di sini ada laci sedikit. Di sini dilengkapi cup holder, jadi supaya minumannya tetap dingin. Oke, terus di sini dilengkapi sun visor untuk penumpang, dilengkapi vanity mirror.
Di sini untuk pengemudi tidak ada, tapi sini untuk menyimpan kertas atau apa ya. Di sini lampunya ada di tengah. Lalu untuk spionnya belum dilengkapi dengan fitur auto night and view gitu. Lalu di sini menggunakan transmisi matic ya. Di sini ada penyimpanan juga nih. Di sini untuk handbrake, dan di bawah ada power outlet lagi sebelah sini. Nanti kita lihat lebih detail di belakang. Terus motif joknya kainnya beda ya, dengan motif yang non Dreza, dan ini sewarna dengan door trim. Jadi kelihatan mewah dengan aksen warna coklat. Hah? Oh ya, di setir sudah dilengkapi dengan SRS airbag dan di penumpang. Jadi sudah dilengkapi 2 SRS airbag. Gitu. Nah ini tadi posisi mengemudi Om 175 cm. Oh ya, satu lagi, dia kalau kunci masih nempel, ada bunyi tit, 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 tit. Jadi mengingatkan bahwa kunci itu belum dicabut. Ya, tapi kalau kuncinya dicabut, hilang ya. Oke. Nah, ini bagian tengah. Untuk door trimnya sendiri sama, ada aksen ini ya. Kainnya sama dengan jok. Sini ada ruang penyimpanan, sini ada ruang botol. Power window-nya di sini, handle pintunya di sini, pengunci pintu di sini. Cuma tidak ada aksen wood panel. Oke. Ini adalah bagian belakang. Oke. Dengan posisi mengemudi Om masih ada sekitar 4 jari ya. Terus sini ada ruang penyimpanan. Ada 2. Nah, ini tadi power outlet. Ya. Buat di penumpang belakang, buat ngecas, dan sudah dilengkapi dengan double blower. Nah, ini pengaturan speednya sampai dengan 3 gitu. Oke. Terus di sini hand gripnya model ditarik dulu baru dia kelihatan, dan hand grip ini ada di 5 1 2 3 4 5 di 5 penumpang kecuali driver gitu ya. Terus untuk fitur safety dia sudah dilengkapi seatbelt di 3 penumpang tengah, dan ini ada handrest. Lalu di penumpang belakang sudah ada 2 ya untuk safety beltnya. Jadi cukup dipikirkan fitur keamanan dari R3 untuk penumpang tengah dan penumpang paling belakang. Oh, oke. Gampang, tinggal diginin. Dia sistemnya miring sedikit terus maju. Jadi kita masuknya begini. Nah, ini cuma kayaknya cukup sempit ya kalau untuk orang dewasa ya. Jadi harus dimajuin lagi kursi depannya supaya kalau orang dewasa agak nyaman duduk di paling belakang. Tapi di bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan untuk penyimpanan botol ya. Di sini ada ruang penyimpanan lagi. Lalu di sini juga ada ya. Gitu, ini ada handrest. Hand grip. Ya. Oke. Nah, ini tinggal dinaikin lagi. Dorong ke belakang. Nah, udah deh. Balik lagi normal gitu ya. Nah, kita lihat kelegaan bagasi dari R3 Dreza seperti apa. Nah, ini adalah posisi bagasi saat kursi berdiri ya. Jadi masih ada space sedikit lah. Sekitar segini bisa nyimpen 2 tas. Terus di sini ada ruang penyimpanan. Ya. Ban serepnya di bawah. Terus untuk melipat kursi cukup ditarik. Dia akan tidur. Nah, jadi kursinya nanti kalau mau itu dimajuin dulu. Nanti dia akan rata. Jadi bisa menyimpan barang jauh lebih banyak. Gitu. Jadi mobil ini cukup fungsional. Dari sisi untuk pengaturan kursinya juga gampang. Tidak terlalu sulit melipatnya. Dan ini bisa rata lantai.
Jadi kursinya nggak nongol gitu ya pada saat dilipat. Dan ini juga sudah dilengkapi ini ya, bahan yang sama dengan bagasi supaya tidak mudah kotor gitu. Oke, itu ban serep dia di bawah ya. Nah ini buat muter ban serepnya, nanti dia turun gitu. Ban serepnya di bawah nih, bisa dilihat ya, nih ban serepnya ya. Jadi dia di bawah, bukan di bawah sini ya, jangan sampai salah. Ini hanya untuk ruang penyimpanan, mungkin bisa dongkrak gitu ya, bisa kunci-kunci apa semua di sini, atau mau nyimpan apa tambahan yang nggak kelihatan bisa di sini selama ukurannya masih mencukupi. Dongkraknya di sini nih rupanya nih. Nah, dongkrak sama kuncinya di sini. Jadi rapi sih untuk mobil ini penyimpanannya ya. Oke, itu tadi kita bahas interior dari Suzuki Drezza tahun 2017. Habis ini kita langsung ke segmen terakhir, yaitu segmen mesin. Come on. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi kita sudah membahas eksterior dan interior dari Suzuki R3 Drezza tahun 2017. Kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen engine dari R3 Drezza. Inilah penampakan engine-nya R3 Drezza dengan menggunakan cc 1400 cc dan sudah menggunakan teknologi VVT. Jadi kalau secara mesin itu tidak ada perbedaan dengan tipe R3 non Drezza dan Drezza. Ini salah satu mesin andalan dari Suzuki karena diklaim untuk perawatan yang gampang dan konsumsi bahan bakar yang cukup irit ya. Jadi mobil ini bisa dibilang konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter bisa menempuh sekitar 12 sampai 13 itu dalam kota ya. Tapi tergantung juga cara pembawaannya bagaimana. Nah, mesin ini sendiri kalau nggak salah sama juga dengan Suzuki Swift. Jadi secara mesin sama ya, hanya perbedaan di jenis bodinya aja ya. Kalau secara mesin bisa tuker-tukeran nih R3 sama Swift. Itulah enaknya untuk kalau mobil-mobil zaman sekarang tuh tinggal tuker-tuker engine doang sih ke bodi yang berbeda gitu ya. Nah, untuk detail horsepower, torsi berapa ya nanti kita akan tampilkan di layar sebelah ya, supaya lebih detail. Oke, dan untuk perawatan mesin ini gampang karena sudah tidak menggunakan timing belt tapi sudah menggunakan timing chain. Jadi tidak usah khawatir apabila timing belnya itu putus karena sudah menggunakan rantai. Paling nanti hanya disetting lagi aja untuk rantainya gitu supaya lebih kencang. Oke, itu aja untuk segmen engine dari Suzuki R3 Drezza tahun 2017. Sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Salam otomotif.